di dalam Tuhan? Shalom shalom. Ada sukacita? Haleluya. Saya percaya setiap kita yang datang ke tempat ini karena kita punya satu tujuan, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kau bawa dari rumah hari ini, pergumulan, beban, kata Tuhan tanggalkan semuanya itu. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menghampiri hadiratnya. Saya undang, saya jemput Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bangkit berdiri, dan kami persilakan dengan hormat pada Bapak Gembala untuk menyalakan menorah. Panggilan salat yang diambil dari Yesaya ayat yang ke-58, dari Yesaya 58 ayat 13-14, demikian firman Tuhan. Jika karena sabat engkau membalikkan kakimu dari melakukan apa yang engkau sukai pada hari kudusku, dan menyebut sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Yahweh, dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri, atau membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Yahweh. Dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu, sebab mulut Yahweh telah berfirman. Amin. Kadosh, Kadosh, Yahweh, Siva Melech Skibur, Melech Hamlakim, Melech Israel. Tuhan
yang esa kekal selama-lamanya, tiada duanya. Haleluya, amin. We have days of your will. Bukol ba, bukol lapsik, bukol siklik, bukol nadik. We have terleka kamu kami. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Raja segala Raja, Penebus Israel Adonai Zebaoth. Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Umat-Mu jemaat Geber, haleluya. Datang ke bait-Mu Tuhan untuk memuji menyembah-Mu yang Maha Kudus, Penebus. Amin. Bapa, 6 hari kerja telah kami lalui ya Tuhan. Banyak hal yang telah kami pandang, ucapkan, kami rancangkan. Bapa Yahweh, ampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami, pikiran, perkataan, perbuatan kami, Bapa, yang tidak berkenan kepadamu. Basuh dengan darah anak domba Paskah. Kami membawa anak domba yang tersembelih, anak domba yang sempurna, Yesus Hamasi. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu Tuhan. Kuduskan kami dengan dabar-Mu yang mulia. Kami mau bersorak-sorai memuji kebesaran-Mu ya Bapa yang mulia. Berkenanlah Engkau ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Semua yang melayani Engkau hari ini yang berserahkan dalam tangan Tuhan. Baik singer, pemusik, penasehat, sabda-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu ya Bapa. Tuhan, semua umat-Mu yang datang di tempat ini maupun yang di rumah-rumah mereka Bapa. Karena satu lain hal mereka tidak dapat datang beribadah kepadamu di bait-Mu ya Tuhan. Bapa Yahweh yang mulia, berserahkan mereka dalam tangan Tuhan. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Terpujilah Engkau kekal sepanjang zaman segala abad. Kami mau bersorak-sorai memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dalam Engkau memberkati Tuhan ibadah Sabat raya ini. Baru kata Yahweh Elohenu melek olam asyik isyanu bimitzvotah bebadam Yeshua Masya. Esrimim Yahweh ozei zamaim fiarca. Amin. Pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Hamba habiskan ibadah Syabat Raya demi nama Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Besem Yeshua Hamas Yahweh Roh Kodes. Hamba berdoa mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan. Mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita. Hari ini hari Sabat, hari di mana Bapak Yahweh berkenan untuk ditemui. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Mari bawa korban syukurmu di hadapan Tuhan. Mari bawa hati yang menyembah, bawa hati yang lapar, hati yang haus, hati yang rindu, yang ingin bertemu secara pribadi dengan Bapa. Hari ini izinkan Dia berkuasa atas hidup setiap kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Tidak ada kekuatan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami Bapa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus berlari, mengarahkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kami memandang kepadamu Tuhan, kepada panggilan surgawi, kepada satu tujuan yang mulia, yaitu untuk menyenangkan hati Bapa. Kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan. Kami mau mencari perkenanan-Mu dalam hidup kami. Sebab Engkau katakan Tuhan, barang siapa yang mencari Engkau maka ia akan hidup. Carilah Bapa Yahweh selagi ia berkenan ditemui. Demi nama-Mu yang hidup Bapa. Ya, layakan setiap kami Tuhan. Kuduskan kami dengan darah Yeshua Masya. Ampunkan segala pelanggaran, dosa, kehilafan, kekurangan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami diperkenankan untuk menarik atmosfer surgawi itu turun di tempat ini. Ada roh pujian, ada kuasa yang memerintah, ada urapan yang baru mengalir dan terjadi di tempat ini. Haleluya. Kami mau bawa hati penyembahan dan seluruh hidup kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari
semakin berkurang, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita naikkan pujian ini. Kita mau belajar untuk membawa yang terbaik untuk Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hati
Yesua semakin bertambah. Mengikut Yesua itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi, bagaimana Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Bapa, mengenal kehendaknya di dalam kuasa kebangkitannya. Dan ini yang kulakukan, kata Paulus. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku melepaskan semua hakku. Aku melepaskan semua keinginanku. Dan aku berlari mengarahkan pandanganku ke depan, yaitu pada satu panggilan surgawi yang mulia, yaitu mengenal pribadi Bapa dan Yesua. Mari hari ini kita mau satukan hati dan roh kita. Kau yang ada di tempat ini, kau yang ada di rumah, kita mau belajar berkata sebagaimana Paulus berkata, yang ku kehendaki, yang lebih mulia adalah mengenal Bapa. Kami mau belajar melepaskan setiap hak kami, Tuhan. Kami mau belajar melepaskan setiap keinginan kami. Dan kami hanya mau bawa apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami hanya mau bawa apa yang menjadi keinginan-Mu dalam hidup kami. Terjadi dan tergenapilah dalam hidup kami, Bapa. Hari ini kami mengarahkan seluruh hidup kami kepadamu, Tuhan. Kami mengundang hadir-Mu di tempat ini. Izinkan kami mengundang hadir-Mu yang mulia di tempat ini. Izinkan kami mengundang Bapa Yahweh bertahta atas hidup kami. Kami mau belajar melepaskan setiap hak keinginan kami. Kami mau belajar mengutamakan Bapa Yahweh di atas segala-galanya dalam hidup kami. Sebab hidup yang kami miliki saat ini bukanlah milik kami lagi, Tuhan. Tapi hidup kami saat ini adalah milik-Mu yang sudah ditebus dari segala dosa dan pelanggaran. Dan izinkan kami untuk membawa persembahan kami ini, Tuhan, yaitu hati kami, hati yang lapar, hati yang haus, hati yang menyembah, sehingga Kau mengenal setiap kami sebagai penyembah-penyembah-Mu. Engkau mengenal setiap kami sebagai penyembah-penyembah-Mu, penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Akui bahwa tidak ada satupun kekuatan dan kemampuan kita tanpa roh Tuhan. Biar Bapa Yahweh yang semakin besar dan kita yang semakin kecil. Haleluya.
Kami mencintai hati yang mau menyembah, yang mau dengar-dengaran. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Biar ini yang menjadi kesukaan hatiku dan hatimu, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Haleluya. Belajar melepaskan setiap kehendak kami, untuk kami membawa kehendak-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sembah Bapa. Ku bawa hatiku penyembah
kami. Ini yang menjadi kehendak kami, melakukan apa yang menjadi kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami. Haleluya.
memenuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ketika kami mau berketetapan hati untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja dalam hidup kami, maka kami tahu Tuhan, apa yang ada di bumi itu akan mengikuti. Ketika kami berketetapan untuk menjadikan Engkau Tuhan satu-satunya pribadi yang paling berharga dalam hidup kami, maka tidak ada hal-hal apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Tidak ada yang perlu kami takutkan dan kami khawatirkan, sebab Engkau Tuhan kami yang berjanji. Engkau ada di setiap langkah kami Tuhan. Engkau ada di setiap musim-musim hidup kami. Engkau ada di setiap jalan-jalan kami. Dan kami mau meletakkan Bapa Yahweh itu yang ada di depan kami. Engkau yang terus menerobos, Engkau yang terus menerobos, berjalan, bekerja di dalam hidup kami. Bukan kehendak kami yang jadi Tuhan, tetapi apa yang menjadi kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Bawa kami lebih dalam lagi untuk mengalami pribadi-Mu. Bawa kami lebih dalam lagi mengalami perjumpaan dengan-Mu. Sebab ketika kami mengalami perjumpaan dengan-Mu Bapa, bukan hanya keadaan kami yang akan diubahkan, tetapi roh kami akan terus diperbaharui. Akal budi kami akan terus diperbaharui. Kami tidak lagi melihat sebagaimana manusia batin kami melihat, tetapi kami akan melihat sebagaimana Bapa mau kami melihat. Bapa, bawa kami lebih dalam lagi. Biar roh-Mu yang menguasai setiap kami. Pertajam telinga kami Tuhan. Pertajam pengenalan kami akan pribadi-Mu. Kami mau berkata Tuhan, yang kami kehendaki adalah mengenal pribadi-Mu. Yang kami kehendaki dalam hidup kami adalah mengerti isi hati-Mu. Ini yang kami mau bawa dalam hidup kami Tuhan. Ini yang kami mau bawa dalam keseharian kami. Supaya Bapa Yahweh itu semakin besar dan kami semakin kecil. Nyatalah kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang terus ambil alih tempat ini. Ketika umat-Mu beribadah, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, aku percaya ada kuasa, ada urapan yang mengalir atas setiap kami. Engkau yang terus memperbaharui kami, sehingga kami tidak lagi menjadi sama dengan sebelumnya. Bapa yang terus membuat kami semakin kuat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, ketika 2-3 orang berkumpul, nama-Mu dipermuliakan.
Demi nama Bapa Yahweh yang hidup, setiap roh-roh yang bukan berasal daripadamu, yang tidak dibangun oleh Bapa Yahweh, segala roh-roh pertengkaran, perselisihan, segala akar pahit, demi nama Bapa Yahweh kami tolak, hancurkan kuasanya. Demi nama Bapa Yahweh, segala roh-roh yang mengusik pikiran kami yang tidak tertuju kepada Bapa Yahweh, hari ini kami mau arahkan fokus pikiran kami hanya kepada satu pribadi yang hidup. Roh yang tenang itu ada pada kami. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan, Kau ambil alih setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan. Hari ini kami akan menerima perjamuan kudus, roti hidup, air yang hidup. Biarlah itu semakin menyatu dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam putramu Yesua HaMasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan, kita akan tetap berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan dari Markus 12 ayatnya yang ke-29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3-17 firman Tuhan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia pada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Selanjutnya kami persilakan kepada para aliyah.
Pembacaan Halel yang terambil dari Mazmur 118 ayat 19 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Bukalah gerbang kebenaran bagiku, maka aku akan memasukinya. Aku akan menyanjung Bapa Yahweh. Inilah gerbang Bapa Yahweh, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku mau menyanjung Engkau, karena Engkau menjawab aku, dan Engkau menjadi keselamatan bagiku. Batu yang telah juru bangunan tolak sudah menjadi kepala penjuru. Inilah perkara yang dari Bapa Yahweh, hal ini menakjubkan di mata kita. Inilah hari yang telah Bapa Yahweh tetapkan. Kita akan bersuka cita dan bergembira ria di dalamnya. Ya Bapa Yahweh, aku memohon kepadamu, selamatkanlah sekarang. Ya Bapa Yahweh, aku memohon kepadamu, buatlah aku makmur sekarang. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Bapa Yahweh. Kami memberkatimu dari bait Bapa Yahweh. Bapa Yahweh adalah Elohim, dan Dia memberikan terang kepada kita. Ikatlah kurban dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Engkaulah Elohimku, dan aku akan menyanjung Engkau, ya Elohimku. Aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Bapa Yahweh, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Pembacaan Torah terambil dari Ulangan 21 ayat 10 sampai dengan 23. Demikianlah firman Tuhan. Apabila engkau pergi ke dalam peperangan melawan musuh-musuhmu, dan Yahweh Tuhanmu telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan engkau telah membawa mereka sebagai tawanan, dan engkau melihat di antara tawanan seorang wanita yang cantik parasnya, lalu jatuh cinta padanya dan mengambilnya sebagai istri bagimu, maka engkau harus membawanya masuk ke tengah-tengah rumah tanggamu, dan dia itu harus mencukur kepalanya dan memotong kukunya, dan harus menanggalkan pakaian tawanan darinya, dan harus tinggal di rumahmu, dan harus meratapi ayah dan ibunya sebulan lamanya. Dan sesudah itu engkau dapat mengawini dan menghampirinya sehingga dia menjadi istrimu. Dan akan terjadi apabila engkau tidak menyukainya lagi, maka engkau harus membiarkan dia pergi atas kehendaknya. Dan engkau tidak boleh menjualnya untuk bayaran perak. Engkau tidak boleh memperlakukan dia sebagai budak, karena engkau telah merendahkan dia. Apabila seorang pria memiliki dua istri, yang seorang dicintai dan yang lain dibenci, dan mereka telah melahirkan anak-anak bagi dirinya, baik istri yang dicintai maupun istri yang dibenci, dan apabila anak laki-laki yang sulung lahir dari istri yang dibenci, maka terjadilah pada hari dia membuat mewarisi apa yang menjadi miliknya, dia tidak boleh menyatakan anak yang dicintai sebagai yang sulung di hadapan anak yang dibenci, yang sesungguhnya anak sulung. Sebaliknya, dia harus mengakui yang sulung adalah anak yang dibenci itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala apa yang didapati sebagai miliknya.
karena dialah permulaan kekuatannya. Baginya lah hak kesulungan itu. Apabila pada seseorang ada anak laki-laki yang keras kepala dan tidak taat, yang tidak mendengarkan suara ayahnya dan suara ibunya, dan meskipun mereka telah menghajarnya tetapi dia tidak mau mendengarkan kepada mereka, maka ayah dan ibunya harus memegang ia dan membawanya kepada tua-tua di kotanya dan ke gerbang kediamannya. Dan mereka harus mengatakan kepada tua-tua kotanya, anak kami ini keras kepala dan pemberontak. Dia tidak mau mendengar suara kami. Dia adalah seorang yang rakus dan pemabuk. Dan semua orang sekotanya harus merajam ia dengan batu sampai dia mati. Demikianlah engkau harus menyingkirkan yang jahat dari antaramu, supaya semua orang Israel akan mendengar dan takut. Dan apabila seseorang melakukan dosa yang setimpal dengan hukuman mati, dan dia dihukum mati, dan engkau menggantungnya pada sebuah pohon, maka jangan membiarkan mayatnya tinggal di atas pohon sepanjang malam. Tetapi engkau harus menguburkannya pada hari itu juga. Sebab orang yang digantung adalah kekejian bagi Tuhan. Dan janganlah menajiskan tanahmu yang Bapa Yahweh Tuhanmu berikan kepadamu sebagai milik pusaka. Amin. Pembacaan Haftarah yang diambil dari Yesaya 54 ayat 1-10. Demikianlah firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai yang mandul, yang tidak pernah melahirkan, kumandangkanlah sorak-sorai dan pakaikan, hai kamu yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab anak-anak dari yang ditinggalkan lebih banyak daripada anak-anak dari yang menikah. Bapa Yahweh berfirman, lapangkanlah tempat kemahmu, dan biarlah mereka merentangkan tenda-tenda tempat kediamanmu. Janganlah menahannya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah dengan kukuh patok-patokmu. Sebab kamu akan menerobos ke kanan dan ke kiri, dan benihmu akan memiliki bangsa-bangsa, dan mereka akan mendiami kota-kota yang ditelantarkan. Jangan takut, dan jangan biarkan anak. Sebab kamu akan menerobos, dan jangan takut karena kamu tidak akan menjadi malu. Dan jangan malu karena kamu tidak akan dipermalukan. Sebab kamu akan melupakan aib masa mudamu, dan tidak akan mengingat lagi kehinaan kejandaanmu. Sebab penciptamu adalah suamimu, Bapa Yahweh Sebaot namanya. Dan penembusmu adalah yang Maha Kudus Israel. Dia disebut Tuhan atas seluruh bumi. Sebab seperti seorang wanita yang ditinggalkan dan yang berduka cita dalam roh, Bapa Yahweh telah memanggil engkau. Bahkan seperti istri muda, masa muda ketika ditolak. Tuhanmu berfirman, Aku telah meninggalkan engkau untuk seketika waktu, tetapi aku akan mengumpulkanmu dengan kasih sayang yang besar. Dalam murka yang meluap, aku menyembunyikan wajahku daripadamu untuk sementara, tetapi aku akan berbelas kasihan kepadamu dengan kebaikan yang abadi. Bapa Yahweh penebusmu berfirman, sebab bagiku hal ini seperti air bahnu. Karena sebagaimana aku telah bersumpah, bahwa air bahnu tidak akan meluap lagi ke atas bumi. Demikianlah aku bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi geram terhadap engkau dan tidak menghardik engkau. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak darimu, dan perjanjian damai sejahteraku pun tidak akan goyah. Bapa Yahweh yang berbelas kasihan kepadamu berfirman. Amin.
kesombonganmu itu tidak baik. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sedikit lagi menghampirkan seluruh adonan? Sebab itu bersihkanlah ragi yang lama itu supaya kamu dapat menjadi adonan yang baru. Sebagaimana kamu tidak berarti, sebab Kristus Paskah kita pun sudah dikorbankan ganti kita. Maka dari itu kita dapat merayakan perayaan itu bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan tanpa ragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Aku menulis kepada kamu dalam suratku supaya kamu jangan bergaul akrab dengan orang-orang cabul, dan bukan sama sekali dengan semua orang cabul di dunia ini, atau dengan orang-orang tamak, atau dengan orang-orang pengeras, atau dengan para penyembah berhala. Sebab jika demikian kamu harus keluar dari dunia ini. Kados, 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 Abi Yahweh, Seba Melokunas Kevodo. Terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Kudus, kekal sepanjang zaman segala abad. Terberkatilah Engkau melalui para aliyah-Mu ya Bapa, yang mengasihi Engkau, yang memasmurkan Torah-Mu, pengajaran-Mu yang sempurna. Bapa berkati hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu secara pribadi, orang yang Dia kasih dan yang mengasihinya dimanapun mereka berada ya Bapa. Masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Biarlah semakin mereka mengasihi Engkau, semakin mereka dekat kepadamu, semakin mereka melihat kemuliaan-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau Bapa Yahweh kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya Bapa, haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu yang terkasih yang ada di tempat ini. Mungkin biar nggak kosong di depan, mungkin yang di belakang boleh minta tolong maju Bapak Ibu terkasih yang ada di belakang. Karena ini masih banyak banget yang kosong, jadi satu baris satu gitu ya. Yuk maju ke depan. Jadi biar nggak, ya maju ke depan. Silakan diisi mungkin bangku-bangku yang ada di depan yang masih kosong, bisa duduk di sebelah. Jadi nggak satu baris satu orang gitu ya. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang terkasih yang mungkin hari ini beribadah di Zoom, di rumah, baik dari Facebook maupun dari Zoom. Shabbat Shalom buat kita semua. Ada banyak sekali ya anak-anak Tuhan yang beribadah. Saya berharap ini tidak mengurangi sukacita kita sekalipun ada di rumah. Kita mau tetap menghadirkan roh Bapa itu di tempat kita masing-masing. Saya pernah membaca sebuah artikel atau cerita gitu ya. Ada seorang anak yang bertanya kepada ayahnya, seberapa besar sih Tuhan itu? Katanya, ayah seberapa besar sih Tuhan itu gitu ya. Kemudian ketika anak itu bertanya seperti itu, ada pesawat terbang yang lewat gitu di atas mereka. Lalu ayahnya bilang begini, "Nak, kau lihat nggak pesawat yang di atas itu?" katanya. Terus anaknya bilang, "Iya, aku lihat ya," katanya gitu. Nah, ya karena dia jauh, jadi dia kecil gitu. Kemudian dia bawa anaknya ini ke bandara. Dia lihat secara dekat gitu ya, pesawat terbang gitu. Terus sang ayah ini nanya ke anaknya, "Apa yang kau lihat?" gitu. "Wah, pesawatnya besar sekali ya," katanya begitu ya. Nah, kemudian ayahnya ini bilang, kita bisa melihat sesuatu itu besar atau kecil tergantung kedekatan kita pada objek itu. Ketika Tuhan itu jauh dari kita, dia akan kelihatan kecil. Tidak terlalu bisa dibilang samar-samar gitu ya. Tetapi ketika kita dekat dengan Bapa, maka kebesarannya itu kan kita bisa lihat. Kita akan berkata, "Wow Tuhan." Jadi bagaimana kita bisa berkata Tuhan itu besar, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan yang besar itu ditentukan bagaimana kedekatan kita dengan Bapa. Bagaimana kita mau mengalami pribadi Bapa yang dahsyat itu dimulai dari sebuah hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Bapa.
Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan menaikkan puji-pujian kita buat Tuhan. Saya sangat terberkati dengan pujian ini ya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Daud adalah orang yang dikatakan dia yang berkenan di hati Tuhan. Tapi tidak serta-merta dia tidak mengalami pergumulan Bapak Ibu. Tetapi ini yang dilakukan Daud ketika dia dalam lembah kelam. Yang dia lakukan adalah dia terus memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Mari hari ini apapun yang kau hadapi, apapun yang kau gumuli, terus perkuat percayamu. Terus taruh percayamu hanya kepada Bapa Yahweh. Dia gunung batu, dia kekuatan, dia keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan dia gunung batu. Gunung batu Dan keselamatan. Hanya padamu ku percaya. hanya padamu Hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan dengan iman, hanya padamu. Hanya padamu Hanya padamu kami hatiku menaruh percaya kami Tuhan. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tak pergi dariku. biarpun gunung-gunung beranjak, kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkanmu, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu Gunung batu dan keselamatan. hanya padamu Hatiku percaya, kaulah menara menara dan kota. tak perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu Padaku takkan pernah berubah. hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Tak pergi, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi Dariku. Bapak Ibu, pujian ini berkata, walau gunung beranjak, walau bumi bergoncang, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari hidup kita. Dan orang yang menikmati kasih setia Tuhan, itu pasti terlihat dari ekspresinya, amin. Yuk sama-sama sekali lagi, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. sebab Dengan pujianmu, cintamu angkat tanganmu di padaku hadapan Tuhan. takkan pernah berubah. Amin. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Yeah. pergi Selalu. dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, karunia kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Tadi di Mazmur dikatakan ya, bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari berikan tos satu sama lain, kita masih tetap memuji Tuhan. Bapa Yahweh bangkit, haleluya. Yuk kasih salam satu sama lain, mungkin boleh keluar dari bangkunya. Kasih tos, kasih salam dengan yang lain. Serahkanlah kekuatanmu ya Tuhan. Serahkanlah kekuatanmu ya Bapa. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Yahweh dahsyat di tempat kudusnya. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Bapa. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Yahweh dahsyat di tempat kudusnya. Yahweh bangkit, bersoraklah. Yahweh bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya didewaskan. Yahweh dahsyat di tempat kudusnya. Yahweh bangkit, bersoraklah. Yahweh bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Yahweh dahsyat di tempat kudusnya. Yahweh bangkit, bersoraklah. Yahweh bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Yahweh dahsyat di tempatku. Yahweh dahsyat di tempat kudusnya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Ya, hari ini kita sedikit bertabrakan dengan gempa ya. Tapi saya berharap kita mau tetap memberi yang terbaik buat Tuhan. Apapun keadaan di sekeliling kita, baik atau tidak baik, kita mau tetap memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian lagi dan ini sangat memberkati saya dari sahabat yang lalu, lebih dari pemenang. Dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang.
Dan ini mau terus kita deklarasikan dalam hidup kita. Kita mau katakan ini pada keadaan kita, pada sekeliling kita, perekonomian, kesehatan, keluarga. Kita mau katakan bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Mari kibarkan panji, mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Raja segala raja, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Suara sebenarnya kayak nyangkut di sini. Tapi saya percaya kita semua menikmati kebaikan Tuhan, kita semua menikmati hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin cerita sedikit Bapak Ibu, bagaimana hari-hari ini Tuhan mendidik kami. Yang Tuhan ajarkan dalam hidup kami, bagaimana Bapa membawa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego hidup berkemenangan. Itu yang selalu rema yang muncul yang Tuhan berikan buat aku khususnya ya. Bagaimana ketika Daniel ada di Goa Singa, bagaimana ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di perapian. Mereka diperhadapkan pada sebuah pilihan. Melakukan apa yang Raja suruh yang tidak disukai Tuhan,
atau mereka masuk dalam lembah kelam atau diperhadapkan pada sebuah kematian. Dan Tuhan ajar itu bagaimana orang-orang yang luar biasa ini menetapkan hati mereka hanya untuk mempercayai Bapa Yahweh. Sekalipun keadaan mereka waktu itu seperti Daniel, ya tetap masuk dalam gua singa. Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka pun tetap masuk di dalam perapian. Tetapi ini yang mengubah keadaan mereka, yaitu kepercayaan mereka, yaitu ketetapan hati mereka. Dan aku diajar Tuhan begini, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa sampai ke level iman seperti itu bukan sebuah pengalaman yang biasa saja. Tapi karena mereka mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Bapa, sehingga Bapa bawa mereka kepada level iman yang seperti itu. Di mana ketika diperhadapkan pada kematian sekalipun, mereka tetap berkata, Bapa Yahweh segala-galanya. Baik tidak baik keadaannya, diberkati atau tidak diberkati, ditolong atau tidak ditolong, disembuhkan atau tidak disembuhkan. Mereka tetap berkata, aku mau tetap menyembah kepada Bapa Yahweh. Nah, hari ini aku mau ajak kita semua untuk belajar dari orang-orang yang hebat ini. Supaya level iman kita pun bisa Tuhan bawa lebih naik lagi. Sehingga di dalam keadaan apapun, kita bisa berkata seperti itu, Tuhan, baik tidak baik keadaanku, ditolong atau tidak ditolong, diberkati atau tidak diberkati, sembuh atau tidak sembuh, aku dan seisi rumahku hanya akan beribadah kepada Bapa Yahweh. Kasih yang tanpa syarat, penyembahan yang tanpa syarat. Ketika itu Yesus lakukan dalam hidup kita, saya percaya Dia memberikan kita sebuah teladan dan contoh. Dan Dia juga yang akan memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Kita akan menaikkan pujian kita ini. Mungkin ini terasa baru bagi Bapak Ibu Saudara, tapi sambil kita belajar, karena pujian ini sangat memberkati saya secara pribadi. Bagaimana kita belajar berketetapan hati untuk mengiringi Yesua, mengikuti Bapa Yahweh tanpa syarat.
saya undang kepada anak-anak sekolah Sahabat untuk naik, untuk maju ke depan, untuk didoakan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku tak menyerah.